Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya dengan Wahyu Talent. Seperti janji saya di video sebelumnya, hari ini saya ingin membagikan cara bikin saklar motor sentuh jari. Jadi dengan saklar ini, dengan alat sederhana ini saya memanfaatkan dari barang-barang bekas. Mungkin banyak barang-barang elektronik bekas yang sudah tidak berguna. Banyak barangnya yang bisa untuk kita manfaatkan, seperti jadinya dengan contoh alat seperti ini. Nah, dengan alat seperti ini saya bisa membuat motor sistem sensor sentuh jari. Jadi apabila kunci kontak di off kan, pas dihidupkan kembali posisi on, dia di starter tidak bisa menyala kalau nggak disentuh sensornya ini. Nah, di sini saya menggunakan sensor sentuhnya. Dan di sini rangkaiannya kita rangkai sendiri dengan memanfaatkan komponen barang bekas. Jadi ikuti terus video ini bagaimana cara memasangnya, jalur-jalur kabelnya ini kemana aja. Karena ini sangat-sangat sederhana, sangat simple, tidak ribet. Mungkin kalian di luar sana juga bisa mempraktekkan sendiri. Dan untuk video berikutnya akan saya tunjukkan cara merakitnya. Saya ngambil dari barang-barang bekas, memanfaatkan barang bekas, bisa kita gunakan untuk keamanan motor seperti ini. Sebenarnya motor apapun bisa, atas nama motor sistem pengapian DC. Oke, langsung lanjut kita praktekkan cara memasang alat sensor sentuh jarinya ini untuk pengamanan di sepeda motor kita. Jadi kalau orang tidak tahu posisi sensor sentuhnya, dia tidak akan bisa menghidupkan motor. Oke, mari kita langsung ke praktekannya. Oke, sahabat YouTube, langsung mari kita buka bodi-bodinya dulu. Oke, saya buat YouTube. Jadi setelah kita buka bodi-bodinya seperti ini, lalu saya ingin membagikan caranya menyambung kabel-kabelnya ini menuju kemana aja. Jadi kebetulan kali ini saya memasang sensor sentuh jari ini, kunci pengaman sensor sentuh jari ini ke sepeda motor Evo Absolute. Biasanya untuk jenis Honda sebenarnya semuanya bisa pakai alat ini. Yang penting kita tahu jalur arus stromnya. Jadi bagi yang suka dengan video ini, tonton terus supaya tahu kabelnya warna apa untuk dipasang. Nah, untuk video-video berikutnya saya tunjukkan juga caranya memasang ke jenis motor lain seperti Yamaha, Suzuki, bahkan Kawasaki. Semua jenis motor tuh bisa kita pasang sensor sentuh jari ini. Yang penting tergantung kita menyambung kabelnya. Jadi di sini udah saya bikin yang sangat sederhana mungkin. Kabel-kabel pun mudah dipahami. Jadi supaya teman-teman di luar sana bisa mencontohnya yang bagi ingin memasang sistem sensor sentuh jari. Jadi gunanya sistem sensor sentuh jari ini, apabila kunci kontak setiap di off kan, motor dihidupkan, di on kan, dia nggak hidup starter. Di starter mesinnya nggak hidup, starternya hidup tapi mesinnya tidak hidup. Itu kelistrikan pun di speedometer semua hidup. Jadi ini fungsinya untuk mematikan arus ke
sistem kelistrikan CDA-nya supaya motor tidak bisa hidup. Oke, mari saya contohkan. Jadi di sini yang kabel merah nih, ini kebetulan motornya Revo Absolute, tapi sistem kelistrikannya CDA-nya udah dirubah pakai sistem Honda Beat. Gitu. Jadi sebenarnya setiap motor apapun dengan CDA motor apapun bisa hidup asalkan orang tahu jalur kabel masuknya. Jadi di sini saya nggak menjelaskan tentang CDA, tapi saya ingin menjelaskan cara memasang motor sistem sensor sentuh jari. Jadi contoh seperti ini. Sekarang kalau kita hidupkan, kita lampu hidup di starter hidup, karena ini juga sudah dirubah sistem kabel starter hidup. Jadi dengan alat ini apabila ingin menghidupkan harus kita tekan sensor sentuh jarinya dulu. Nah, jadi caranya seperti ini, sobat. Kalau untuk jenis Honda, dipotong kabel yang strom on-nya itu yang dari kunci kontak. Setelah kita lepas soketnya, pastikan untuk posisi strom masuk ke CDA. Kalau untuk jenis Honda, strom masuk ke CDA warnanya hitam. Lalu jenis Honda kayak Revo Absolute, biasanya strom masuk ke CDA itu warnanya merah garis hitam. Jadi yang merah garis hitam nih, itu kita lepas dari soketnya. Ini kita pakai apa? Nah, pastikan bunyi tek baru kita cabut. Setelah kabel strom masuk ke CDA tadi kita lepas, lalu modul yang sudah kita bikin tadi untuk kabel yang warna merah ini itu kita sambung ke strom masuk ke CDA. Untuk jenis Honda seperti Revo Absolute, Revo Fit, Honda Blade. Nah, lalu kita sambungkan seperti ini. Setelah tersambung, pastikan dikasih solasi. Oke, seperti ini. Jadi ini yang dari kabel bodi, ini strom masuk ke CDA. Lalu yang hijaunya ini itu ground atau masanya. Nah, ground atau masa ini bebas sebenarnya, ini ke bodi atau ke masa aki. Tapi apabila teman-teman yang sudah tahu warna-warna kabel, sudah hafal warna-warna kabel, nggak perlu susah-susah lagi nyari kabel ground. Umumnya kalau Honda kabel ground itu warnanya hijau, kabel masa bodinya. Nah, hijau seperti ini kabel ground. Jadi di sini saya ngambil yang mudahnya aja. Saya lepas dari soket spool. Ini kebetulan ada warna hijau. Hijau ini itu kabel masa. Jadi cukup saya selipkan kemari. Nah, lalu saya sambungkan seperti ini. Nyambung nih ke warna yang hijau. Sebenarnya ke bodi di sini juga bisa. Ke bodi langsung yang warna hijau ini ground juga bisa sebenarnya. Nah, lalu untuk yang warna oranye ini kalian juga bisa menyesuaikan warna. Apabila untuk Honda strom on masuk biasanya kan warnanya merah garis hitam. Ini pun kalian juga bisa supaya nggak lupa, ini dikasih warna merah garis hitam. Kalau untuk jenis Yamaha, untuk strom masuknya ini yang warna merah ini, strom masuk ke CDA itu warna coklat. Jadi di sini bisa juga disesuaikan warna coklat untuk arus on keluarnya. Tapi lebih bagusnya warna merah, karena kalau dikasih warna coklat nanti bingung mana yang strom masuk, mana yang strom keluar. Jadi di sini saya bedakan, untuk yang merah ini untuk strom masuk. Jadi untuk strom keluarnya nanti yang dari sini. Karena nanti setelah ditekan sensor ini, di sini mengalirkan strom. Kalau kita tidak tekan sensornya ini, di sini tidak mengeluarkan strom. Jadi seperti ini sobat-sobat YouTube. Jadi karena saya tidak mau merusak dari soket asli, karena saya sudah menyediakan kabel warna hitam yang ada soketnya. Jadi ini saya masukkan kemari, karena ini tadi yang menuju ke CDA. Lalu kita potong kabel nih. Kabelnya kalian juga bisa sesuaikan berapa panjangnya untuk jarak posisi ngatur apanya nih. Setelah kita sambung seperti ini, lalu
kita coba dihidupkan. Cara hidupnya, kita kontak motor posisi on, lampu speedo tetap hidup. Lalu di sini kita sentuh, setelah dia hidup baru kita starter hidup. Jadi setiap motor ini mati mesin, dia setiap menghidupkan harus tekan sensor sentuhnya ini. Contoh seperti ini mati, lalu kita hidupkan. Kalau langsung di starter nggak hidup ya. Nah, jadi motor tidak mau hidup. Jadi untuk menghidupkannya kita sentuh, baru kita starter, baru motor hidup. Oke, sangat simpel dan sederhana cara pemasangannya. Kalau kita angkat, meskipun diengkol pun pakai kaki, motor tetap nggak hidup. Contoh seperti ini. Di sini kita kontak on, lampu sudah hidup. Kita engkol pun juga tidak hidup. Jadi kalau ngidupinnya cukup kita sensor satu jari. Setelah lampu hidup, baru kita engkol. Jadi sangat simpel. Apabila kita ingin mematikan pun bisa ini menjadi stop engine. Jadi kalau mematikan tinggal kita mati mesin. Jadi ini juga bisa kita fungsikan. Jadi setiap orang hidupkan pun dia tidak bakal hidup. Tidak bakal hidup. Kita engkol pun juga motor nggak bakal hidup. Ini nih jaraknya kita nggak harus sampai nempel seperti ini. Jadi dengan jarak seperti ini pun dia udah bisa hidup, belum sampai menyentuh. Jadi ini cukup bisa ditempel di balik bodi sepeda motor tuh, baru bisa hidup. Jadi untuk mengetahui motor ini hidup nggak hidupnya dengan sensor sentuh jari ini, di sini ada lampu LED yang kecil nih. Ini bisa kita rubah. Misalkan ini kita rubah, pasang di indikator di speedometer. Ada lampu kecil yang di alat ini. Ini namanya lampu LED. Ini bisa kita rubah, misalnya untuk dipasang di indikator speedometer untuk memastikan motor ini hidup. Gitu. Jadi kalau nggak perlu pun juga nggak apa-apa. Nah, jadi selain itu alat ini pun juga bisa untuk namanya stop engine. Jadi contoh seperti ini. Nah, ini sedang posisi dihidupkan tidak hidup. Lalu kita sensor tekan sentuh jari. Nah, dia baru bisa hidup. Nah, jadi alat ini fungsinya juga bisa jadi stop engine. Maksudnya stop engine tanpa kita matikan kontak pun kita sentuh mati mesin. Jadi di starter pun lagi dia tidak bakal hidup. Kita engkol pun juga tidak bakal hidup. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin teman-teman sering lupa meninggalkan kunci di sepeda motor, lebih bagus kita pasang pengaman seperti ini, namanya pengaman sistem sensor sentuh jari. Untuk cara masangnya di mana gitu kan? Ini masangnya sangat simpel. Misalkan kita masang ditempel di bodi seperti ini. Karena sensor sentuh nih sistemnya meskipun di balik bodi ini bisa kita fungsikan. Nah, meskipun di balik bodi. Jadi kalau kita matikan pun tinggal tekan di sini. Sudah mati. Jadi karena ini nggak harus disentuh yang tombol merahnya ini. Itu. Jadi ini pun kita mau tempel di dalam bodi, istilahnya itu bisa. Gitu. Oke. Jadi untuk soal pemasangan sensor sentuhnya itu mungkin teman-teman bisa memilih di tempat yang mungkin agak tersembunyi dari orang, jadi orang tidak tahu di mana letak posisi sensor sentuhnya. Oke. Jadi untuk persiapan kedepannya saya ingin membagikan cara merakitnya, komponen-komponen apa aja yang diperlukan. Cuman karena di sini yang dibeli saya cuman membeli namanya ini sensor sentuhnya. Itu sensor sentuh ini kalau dibeli harganya cukup murah di sistem di online. Ini paling harganya saya beli di online ini Rp1.700. Jadi untuk komponen yang lainnya ini saya dapat di komponen-komponen elektronik yang sudah rusak-rusak.
seperti di komponen bekas bola lampu yang sudah rusak, itu ada komponen yang masih bisa kita manfaatkan. Jadi ikuti terus video saya ini. Untuk kedepannya saya akan bagikan bagaimana cara ngerakitnya ini, cara bikin jalurnya, bahkan ya tanpa harus bikin jalurnya pun nanti bisa saya bagikan ke sahabat-sahabat YouTube di luar sana. Kalau untuk proses pemasangannya tadi sudah saya bagikan. Untuk setrum masuknya, masuk ke modulnya ini sengaja saya kasih kabel warna merah. Warna merah nih itu dapat setrum dari saat kunci di kontak di on kan. Jadi setrum kunci kontak di on kan masuknya ke modul kit nih. Yang kedua, kalau lebih simpelnya itu cukup dijabut setrum yang dari masuk ke CDA. Setrum yang masuk ke CDA ini kita jabut, lalu kita pasang masuk ke sensor modul kitnya. Lalu yang kedua, untuk setrum yang masuk ke CDA, gantinya yang kita jabut tadi, ini yang kita bikin di kabel warna oranye. Nah, warna oranye ini masuk ke sistem ke CDA-nya. Lalu yang hijau ini kabel ground atau massa, ini bebas. Kalau di Honda massa warna hijau. Mau ditempel ke bodi langsung juga bisa, nggak apa-apa. Baru yang ini kabel sistem sensor sentuhnya. Jadi di sini kabel sensor sentuh nih, ini setrum masuk ke sensor sentuh, ini ground massa. Lalu yang kuning nih untuk setrum keluar masuk ke modul sini. Saat kita menghidupkan pakai sensor sentuh. Oke, cukup mudah untuk dipahami. Bagi yang masih bingung, ada kesulitan, bisa tanya-tanya melalui kolom komen. Nanti akan saya balas satu persatu. Berikutnya saya unjukin cara merakitnya. Oke, terima kasih telah nonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa.